Halo, selamat datang di channelku. Terima kasih sudah buka videoku ini. Teman-teman, di video kali ini aku ingin sharing cara mengajukan pinjaman di aplikasi Evoji. Jadi di Evoji itu limitnya sampai dengan 10 juta. Hanya dengan KTP tanpa teman-teman memerlukan sertifikat ataupun BPKB untuk jaminan ya. Hanya dengan KTP teman-teman bisa melakukan pinjaman hingga 10 juta rupiah. Nah, Evoji ini sebenarnya adalah aplikasi P2P ya, peer to peer ya. Jadi tempat bertemunya antara peminjam dan juga pendana ya. Teman-teman silahkan untuk yang pendana pun bisa menggunakan aplikasi yang sama ya. Tapi di videoku kali ini akan aku jelaskan untuk yang meminjam. Untuk ketentuan giveaway akan aku bagikan saldo dana Rp400.000 untuk 8 orang pemenang. Aku bagikan setiap kelipatan 5.000 views ya. Nah, caranya mudah ya. Silahkan tonton video ini minimal 4 menit. Kemudian subscribe dan like channel ini. Kemudian berikan komen positif tentang video ini. Yang terakhir silahkan share video ini ke sosmed teman-teman ya. Nanti info pemenangnya akan aku sharingkan di komunitas. Oke, semoga teman-teman yang terpilih ya. Yuk lanjut videonya. Nah, aplikasi ini juga sudah berizin dan diawasi oleh OJK. Jadi semuanya aman ya. Data yang kita berikan akan aman. Kemudian nanti terkait penagihan itu juga harus sesuai aturan yang ada di OJK. Terkait bunga dan juga biayanya itu pun sudah diatur oleh OJK. Tidak bisa semena-mena terlalu tinggi, itu tidak bisa ya. Nah, untuk teman-teman yang tertarik dengan pinjaman di Evoji ini silahkan download saja aplikasinya seperti ini ya. Evoji.2 pinjaman tanpa ribet PT Finansia Aira Teknologi. Nanti silahkan diinstal seperti biasa. Kurang lebih memakan waktu 30 detik teman-teman ya untuk proses instalasinya. Oke, sebelum saya lanjut silahkan baca ini sebentar teman-teman ya. Oke, setelah diinstal silahkan buka aplikasinya. Nanti tampilannya adalah seperti ini. Ini kita tunggu, kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini teman-teman ya. Nilai pinjaman 10 juta, pelunasan sekian ya. Nah, ini artinya adalah nilai pinjaman yang ditawarkan oleh Evoji. Tetapi ini bukan limit kita ya. Limit kita nanti masih akan muncul setelah kita mengajukan pinjaman ya. Oke, di sini teman-teman langsung saja kita klik yang login yang ada di bawah tengah itu yang bulat, kita klik. Nah, kemudian di sini kita diminta untuk memasukkan nomor handphone. Silahkan masukkan nomor handphone aktif yang kita pakai sehari-hari, bukan nomor handphone baru yang kita beli dari counter ataupun nomor handphone yang sudah mati ataupun nomor handphone orang lain. Karena nomor handphone ini adalah yang akan dipakai oleh Evoji untuk menentukan limit kita berapa ya. Silahkan masukkan nomor handphonenya, kemudian klik selanjutnya. Nah, setelah itu teman-teman akan mendapatkan kode verifikasi ke nomor handphone yang kita masukkan tadi. Silahkan buka SMS. Nah, di sana ada kode verifikasi, kemudian dimasukkan di sini ya. Nah, setelah itu teman-teman langsung klik yang login atau registrasi. Nah, kemudian teman-teman akan diminta untuk membuat pola sandi. Silahkan hubungkan ini seperti kalau kita mengunci ataupun membuka layar handphone ya. Silahkan buat polanya. Minimal menghubungkan setidaknya 5 titik ya. Minimal 5 titik terhubungkan. Oke, silahkan setelah itu nanti akan muncul tampilan seperti ini yaitu izin ya. Aplikasi Evoji ini akan meminta izin lokasi dan juga izin kamera. Izin lokasi ini memang semua pinjol ataupun bank digital memerlukan ya. Kita memang harus izinkan. Kemudian untuk kamera ini adalah izin nanti karena akan dipakai untuk foto KTP dan juga verifikasi wajah ya. Jadi untuk teman-teman yang tertarik dengan pinjaman ini pun harus mau mengizinkan permintaan izin ini ya. Kita klik setuju. Nah, kemudian muncul lagi ke sini. Nah, setelah muncul ke sini di bawah itu tulisannya berbeda ya. Tadi login, sekarang adalah permohonan. Kita langsung saja klik yang permohonan. Nah, kemudian kita diminta untuk upload KTP. Biasanya kalau pinjol yang lain itu hanya tampak depan ya. Kalau di sini kita foto tampak depan dan juga tampak belakang ya. Nah, pastikan KTP-nya itu jelas, tidak buram, kemudian cahayanya terang. Nah, kemudian nanti kita foto persisi sesuai bingkai yang ada. Nah, setelah itu setelah difoto teman-teman silahkan isikan juga ya. Di situ ada NIK, kemudian nama lengkap, kemudian ada jenis kelamin, tanggal lahir, silahkan isikan sesuai KTP yang ada. Nah, setelah itu teman-teman silahkan klik selanjutnya. Nah, kemudian teman-teman akan diminta untuk ambil foto selfie dengan KTP. Nah, pastikan teman-teman di cahaya yang terang, kemudian internetnya lancar. Nah, nanti ada petunjuknya teman-teman ya. Ada posisi wajah kita di sebelah mana, kemudian posisi KTP-nya sebelah mana. Nah, KTP-nya sebisa mungkin tidak menutupi wajah ya. Ikutin petunjuk yang ada ya. Nah, kemudian nanti teman-teman juga di situ isikan tujuan pinjamannya apa. Setelah itu klik selanjutnya.
Nah, untuk kemudian teman-teman akan diminta untuk mengisi data diri ya, berupa tanggal lahir, kemudian alamat RT RW, kemudian alamat email dan juga agama. Nah, setelah itu teman-teman juga diminta untuk memasukkan rekening bank. Rekening bank ini adalah rekening bank yang akan dipakai untuk menerima dana dari aplikasi Ivoji. Ini rekening banknya harus milik kita sendiri, tidak bisa menggunakan rekening orang lain ya. Silakan masukkan nama banknya, kemudian nomor rekening dan juga nama pemilik rekening, yaitu kita sendiri ya. Nah, setelah itu kita klik selanjutnya. Nah, kemudian kita akan diminta untuk memasukkan 3 kontak darurat. 3 teman-teman ya. Kalau di pinjol yang lain itu mungkin hanya ada yang 2 ya, tapi kebanyakan sekarang 3 sih. Silakan masukkan nomor handphone, kemudian namanya siapa dan juga hubungannya ya. Hubungannya itu bisa saudara, kerabat, orang tua, pasangan atau apapun ya, silakan pilih yang sesuai. Nah, teman-teman tidak perlu takut ya bahwa kontak darurat ini sesuai aturan yang ada di OJK tidak boleh dipakai oleh pinjol untuk menagih ya. Jadi kontak darurat ini hanya dipakai untuk menanyakan keberadaan. Misalkan si peminjam tidak bisa dihubungi dan ada tunggakan, hanya itu. Tapi tidak boleh menagih ke kontak darurat. Menitip tagihan juga tidak boleh ya. Oke, setelah itu setelah kontak darurat, teman-teman silakan isikan ya. Di situ ada nama perusahaan untuk informasi pekerjaan ya. Kemudian telepon perusahaan dan juga nama kontak ya, silakan diisi ya. Oke, diisi sampai bawah jenis usaha dan juga alamatnya ya. Nah, setelah itu teman-teman silakan klik selanjutnya jika sudah diisi. Nah, kemudian tampilannya seperti ini. Nah, ini contohnya untuk di simulasi ini adalah mendapatkan limit 800.000 ya. Jadi dengan KTP hanya dapat 800.000. Tidak langsung 10 juta teman-teman ya. Nanti kalau kita sering pakai dan nyicilnya lancar itu akan naik limitnya. Seperti itu ya. Kemudian di bawah itu akan ada rincian nama, kemudian bank penerima, kemudian nilai pinjaman, tanggal peminjaman, kemudian bunganya ya. Di situ bunganya itu 0,8% per hari, tapi ini dulu ya saat layar ini di capture ya. Di tahun 2024 itu aturan OJK mengharuskan maksimal bunga adalah 0,3%. Tidak boleh lebih dari itu. Kalau teman-teman mendapati pinjaman online legal tetapi bunganya lebih dari 0,3%, wajib dilaporkan ke OJK ya, karena mengaturannya tidak boleh lebih dari 0,3. Oke ya, silakan itu dipastikan teman-teman perhatikan jangan sampai ada yang salah ya. Kemudian teman-teman silakan klik selanjutnya. Nah, setelah itu teman-teman akan diminta untuk tanda tangan digital ya. Nah, ini memang di handphone itu agak sedikit susah ya tanda tangan digital ya. Ini harus sama persis dengan di KTP. Karena ini nanti akan dicocokkan ya dengan KTP yang tadi kita upload. Kalau tidak sama kemungkinan bisa gagal teman-teman ya. Silakan dicoba. Kalau misalkan belum persis dengan KTP silakan klik ubah. Tetapi kalau nanti sudah yakin oh ini sudah sama dengan KTP silakan klik tanda tangani. Nah, setelah itu teman-teman akan diminta untuk verifikasi wajah. Pastikan wajah teman-teman itu nanti di cahaya yang terang ya. Kemudian posisinya adalah vertikal, kameranya tepat ada di depan wajah kita ya. Kemudian di situ pastikan teman-teman tidak memakai penutup wajah seperti kacamata, masker, topi ataupun rambut, itu juga tidak boleh menghalangi wajah ya. Nah, silahkan ikuti instruksi yang ada di layar handphone. Nanti biasanya diminta untuk kedip, tengok kanan, tengok kiri, menunduk ataupun buka mulut ya. Silahkan ikutin saja. Nah, setelah verifikasi wajah nanti akan muncul tampilan seperti ini. Pengajuan Anda sedang diproses. Mohon menunggu, saat ini pengajuan pinjaman Anda sudah kami terima dan sedang kami proses. Anda akan menerima notifikasi melalui aplikasi ini saat proses selesai. Nah, jadi teman-teman nanti akan mendapatkan notifikasi ya, kurang lebih sekitar setengah jam itu akan ada notifikasi kalau sudah disetujui. Maksimal 1 kali 24 jam ya. Kadang ada yang agak lama kalau prosesnya memerlukan cross check lebih dalam ya. Oke, jadi seperti itu cara mengajukan pinjaman di aplikasi Ivoji. Silahkan cek rekeningnya ya setelah mendapatkan notifikasi. Semoga video ini bermanfaat, tetapi kembali saya mengingatkan bahwa kita harus bijak dalam mengajukan pinjaman ya. Kita pikirkan kebutuhan saat ini, tapi kita juga harus pikirkan kebutuhan jangka panjang. Jangan sampai yang sudah kita nikmati hari ini justru akan memberatkan, menyusahkan kehidupan kita selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat, tentunya masih banyak lagi informasi serta tutorial yang akan aku sharingkan di channelku ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Terima kasih.